وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu wala hawla wala quwwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala wa nifitina asanillah. Kita bersyukur kepada Allah. Ya, kita bisa kita materi kita itu kitab fikih Imam Syafi'i yang dirangkum oleh Abu Syuja sehingga namanya Perdebatan Abu Syuja. Wa nifitina asanillah wa yakum. Kita masih di kitab jual beli, yaitu Kitabul Buyu'. Kita masuk di pasal asyuf'atu, yaitu syuf'ah, yaitu satu sikap atau satu keadaan di mana kita mengambil harta orang lain sebagai ganti rugi. Wa syuf'atu wajibatun bil khultati tunal jiwar. Syuf'ah wajib dilakukan karena adanya pencampuran hak milik, bukan karena bertetangga. Artinya kalau kita punya tetangga tapi hartanya nggak kita campur, benar-benar terpisah, pagernya terpisah, ya kita nggak boleh kemudian mengambil hak orang lain. Tapi kalau situ ada kepemilikan bersama, misalnya orang anak atau bapak yang saya tahu beli tanah, sertifikatnya atas nama anaknya atau bapaknya, maka ya itu udah nyampur. Karena udah nyampur, maka pihak yang punya haknya dia bisa ngambil haknya sesuai dengan apa yang disepakati. Fima yang kosimut dunamalan yang kosim, yaitu harta yang dapat dibagi, bukan harta yang tidak dapat dibagi. Ya. Seperti contohnya itu tanah dibagi. Tapi kalau hartanya nggak bisa dibagi, maka ya nggak bisa. Wa fi kulli mala yunqalu minal ard kal araqi wa ghairi. Maka setiap barang yang tidak dapat dipindahkan dari tanah, ini dikatakan kal araqi wal ghairi, seperti pekarangan dan semisalnya, bisamanil ladzi waqa'a 'alaihi al-bai', maka harga yang ditetapkan pada jual beli tersebut. Misal tadi bapak sama anak punya tanah satu, sertifikatnya satu, ya. Lalu kemudian si anak mau pergi, misalnya si anak mau pergi ke luar negeri, terus anak bilang, kalau saya mau menetap di luar negeri aja Pak, saya minta hak saya. Ya bapaknya, ya udah bawaan, nggak bisa kan, pasti kan. Makanya terjadi ya tanahnya harus dijual. Atau kalau bapaknya punya duit ya dibayar bapaknya. Kalau orang Jawa bilang ditorokin. Wahia 'alal faur, dan harus segera. Wa in ukharroha, wa in akharroha, in akharroha ma'al kudrati 'alaiha batolan. Jika ditunda padahal mampu, maka nggak sah. Wa idza tazawwaja imra'atan ala ala shikshin akhdahu syafi'u bimahril misal. Apabila ada seorang wanita dinikahi ala siksin dengan suatu saham yang dilakukan suf'ah, akhadahu syafi'u bimahril misal, maka dia mengambil bagian suf'ahnya dengan mahar yang semisal. Jadi misal seorang wanita dinikahi ya
dengan mahar 10 juta. Tapi kok kemudian 10 jutanya bentuknya adalah kepemilikan tanah. Ya sudah, kalau emang cerai dan maharnya mau diambil ya tanahnya diambil. Karena nggak bisa maka ya dikasih duitnya 10 juta, karena nggak punya bisa diganti dengan emas yang nilainya 10 juta. Allah Ta'ala. Wa in kana sufa'a, apabila pelaku sufa'a terdiri dari sekumpulan orang, wa in kana sufa'u jama'atan, kalau yang sufa'a tadi itu ada beberapa orang, istahaqquha ala qadril imlak, maka mereka berhak mengambil hak suf'ah menurut ukuran kepemilikan masing-masing. Jadi contohnya kemarin Angga kongsian sama saya, ternyata dana yang dipegang sama Mas Angga itu adalah dana teman-teman yang lain. Maka ya apa yang menjadi hak teman-teman tetap bisa diambil selama jelas itu. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk di bab berikutnya atau pasal berikutnya, yaitu pasal walil qirat. Dan untuk qirat ini mudorobah bagi hasil. Arba'atu syara'id, ada 4 syarat. Ayyakuna ala nadin minat darahim wa zananir, yaitu dilakukan dalam bentuk ya, serah terimanya itu mata uang yang berlaku, dulu dinar sama dirham. Wa ayyadana rabbul mal, dan diperbolehkan orang yang memiliki hartanya lil amil, kepada orang yang nanti akan mengelolanya, fitasorufi mutlakon au fima la yang qati'u wujud ghaliban, punya harta untuk memperdagangkan harta tersebut secara mutlak atau pada barang-barang yang pada umumnya tidak putus wujudnya. Artinya apa? Artinya ya apapun yang sifatnya diusahakan kemudian bisa membuat duitnya itu atau modalnya itu berkembang, maka yang punya harta ini harus mengizinkan kepada pengelolanya. Wa ayyastaritu lahu jazaan makluman minar rabhi, maka pemilik harta harus mempunyai syarat kepada pekerjanya yang menjalankannya bahwa ia mendapatkan bagian tertentu. Saya nanti dapat berapa nih? Oh sekian. Oh iya siap. Wa alla yuqaddira wa alla yuqaddara bimuddatin, dan dia dapat ditakar dengan jumlah tertentu. Wa alla yuqaddara bimuddatin, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Artinya bebas sesuai dengan kesepakatan. Kemudian wala dhammanu 'alal 'amil illa bi'udwan, dan orang yang melakukan pekerjaannya tidak wajib ganti rugi kecuali jika melakukan pelanggaran. Maksudnya apa ya? Seperti yang kemarin saya bilang. Kalau dia bekerja dengan benar-benar kemudian kok gagal, maka semua ya kerugian milik yang punya harta. Wa idza hasala ribhu wa khusranu jibaral khusrana biribhi. Jika itu terjadi untung atau rugi, maka kerugian ditutup dengan keuntungan. Maksudnya gini, oh sekarang jualan untung 10 juta. Bulan depan jualan rugi 5 juta. Ya tinggal dicocokin aja. Berarti selama 2 bulan ini 10 juta kurang 5 juta. Berarti untungnya 5 juta. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk di bab selanjutnya, yaitu tentang pertanian. Wal musaqah jaizun ala nakhl wal karam, boleh hukumnya pada
kurma dan anggur. Walaha syartoni, dan dia punya dua syarat. Ahaduma, salah satunya yaitu ayyuqaddiroha bimuddati maklumah, waktunya tertentu, jelas berapa kali tanam atau berapa tahun. Nah, musaqah di sini adalah satu keadaan di mana orang yang punya tanah menyerahkan kepada orang yang nggak punya tanaman untuk dilakukan proses penyiraman dan dipelihara, di mana nanti orang yang melihara itu akan dapat bagian. Jadi tanamannya udah ada. Musaqah berasal dari kata sakoyaski, nyiram, artinya nyiram. Kemudian syarat yang kedua, wasani ayyu ayyina lil amil jazaan makluman minas samroh. Yaitu bahasanya dijelaskan secara clear kepada orang yang nyiramin berapa bagiannya dari buah-buahannya nanti kalau berhasil atau panen. Kemudian mana tadi? Kemudian summal amalu fiha ala dorbain. Pekerjaan musaqah ini dibagi menjadi dua. Kemudian yang pertama amalu ya'udu naf'ahu ila samrah, yaitu pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada buahnya. Bahwa alal amil, maka itu ditanggung oleh pekerja. Artinya apa? Ya nyiram, yang dapat faedah dari airnya kan tanaman, itu dilakukan oleh pekerja. Kalau di pohon salak, pohon kurma itu harus dikawinkan, maka ya pekerja yang harus lakukan. Kalau ada apa namanya hama harus semprot, maka itu ya pekerja yang harus semprot. Wa amalu ya'udu nafahu ilal ardi fahuwa ala rabbil mal. Kemudian kalau manfaatnya kembali ke tanahnya, maka itu menjadi kewajiban yang punya harta. Contoh apa kembali ke tanahnya? Misal di situ sungai ini kering gitu kan. Terus si tanamannya harus disirami, kemudian harus bikin sumur bor, yang harus bikin sumur yang punya harta. Salah. Pasal wa kullu ma amkanal intifa'u bihi ma'a baqa'i ainahu ma'a baqa'i ainahu sahat ijaratuhu idza quddirat manfaatuhu bi ahadi amrayni, yaitu bimuddatin au amalin. Setiap yang dapat diambil manfaatnya serta tetap keadaannya, ma'abaqai ainahu, tetap gitu. Ya. Sohat ijaratu, maka bisa disewakan. Barangnya nggak berkurang, kemudian bisa diambil manfaatnya. Mobil, sawah. Sehingga apa? Barang yang dia akan berkurang atau mungkin busuk nggak bisa disewakan. Ya tak sewakan nih minyak gorengku nggak bisa. Itu bisanya diperjualbelikan. Ya, kemudian bi'ahadi amro ini dengan kondisi dua, yaitu bimuddatin au amal, yaitu dengan waktu dan dengan pekerjaannya. Jadi bisa disewakan dengan cara lamanya atau hasilnya. Ya. Oh, aku nyewa ini deh kerbomu. Buat apa bajak sawah? Oke, 1 hektar kamu bayar 5 juta ya. Oke, gitu. Bisa itu. Berarti kan berdasarkan pekerjaannya. Atau berdasarkan lamanya. Aku minjem dong apanya, sepeda motor. Nyewalah. Berapa? 24 jamnya 150.000. Sudah bayar kalau memang cocok. Kemudian wa itlaquha, ya tadi takjilul ujrah, dan ketika dikembalikan maka segera bayar uang sewanya. Illa ayus taroto, kecuali dipersyaratkan at-takjil, bisa diakhirkan.
kalau emang dalam proses transaksinya bayar dulu baru tak kasih mobilnya atau motornya, ya bayarlah. Atau kemudian dalam proses ada negosiasi, ya nantilah kalau acara udah selesai baru dibayar, pakai aja belum udah minta duitnya. Wala tatlubu al-ijarah bimauti ahadin al-muta'ahidin. Persewaan tidak batal karena matinya salah seorang dari dua orang yang melakukan akad. Motornya sudah disewa, terus singkat cerita yang nyewa kecelakaan. Nah, yang punya motor ya tetap bisa mendapatkan hak sewanya. Kemana dia minta? Ahli warisnya lah. Pas bapakmu pinjam motor saya terus meninggal jalan, tolong bayar uang sewanya. Oh ya. Watab tulu bital fil ain al mustajaroh. Nah, tapi batal ketika rusak barangnya. Loh, kok uang sewanya nggak mau bayar? Lah, motornya aja sampai rumah mau tak pakai ke pantai mogok loh, nggak bisa jalan. Nah, kok nggak ngomong? Nggak sempet aku dari motor lain dulu, sudah jalan, baru ngabarin. Tahu gitu kan bisa tak benerin, nanti bisa mau pakai. Ya salah sendiri nyewain barang rusak. Nggak usah marah kalau gitu kan. Wala domanu alal ajir illa bi udwan. Dan yang nyewa nggak nanggung apa-apa kecuali jika melakukan pelanggaran. Masa pelanggaran gini, motornya beneran bagus dalam artian sehat gitu. Tapi ya kan karena ceroboh misal yang punya yang nyewa gitu, dia nggak ngecek gitu kan, di rumahnya ada minyak BBM langsung dimasukkan gitu. Kok nggak nyala-nyala, ternyata yang dimasukkan bukan bensin tapi yang dimasukkan solar gitu. Jadi ceroboh tuh, maka dia menanggung kerusakannya, menanggung biaya sewanya, tetap bayar. Kita masuk di pasal yang baru, al-faslu wal, bukan ja'alah ya, wal ju'alah, ja'alah. Di kitab-kitab fikih itu ju'alah. Oke lah, kita baca ja'alah. Wal ja'alah jaizatun. Ja'alah itu boleh. Apa itu ja'alah? Wa huwa ayyastarito fi raddi dolatihi aywadon makluman. Yaitu seorang menjanjikan upah tertentu bagi orang yang mengembalikan barangnya yang hilang. Kayak sayembara itu. Siapa bisa menemukan motor saya, maka akan saya kasih duit 1 juta. Fa'idha raddaha istahaqqa dhalikal aiwado al-masrud. Jika ternyata ada yang mengembalikan barang itu, maka ia berhak mendapatkan upah yang dia janjikan. Yang sering-seringnya itu kayak gini tuh kehilangan binatang peliharaan, kucing, anjing, atau hadiah, atau kehilangan anak, kan marak penculikan atau apa itu, bisa nemukan kasih hadiah. Allah ta'ala alam. Kemudian pasal wa idza dafa ila rajulin ardon yazra'aha, dan apabila ya seorang menyerahkan pada orang lain untuk ditanami, wa syarata lahu jazaan, dan mempersyaratkan adanya upah atau pembagian makluman yang jelas, man min roiha lam yajur, yang kemudian aneh. Wa idza dafa'a rajulun ardon liyazra'aha, jika ada seorang yang menyerahkan tanah pada orang lain untuk ditanaminya, wa syarata lahu jazaan, lalu ia mensyaratkan bagian tertentu dari hasilnya makluman, min roiha, dari proses mengolahnya, lam yajuz,
tidak boleh. Tanah pendonannya akan ditanami tanaman, lalu ia mensyaratkan bagian tertentu dari hasilnya. Makanya saya nggak pahami maksudnya. Wa in akroha iyaha yadhabu fadotan fadotan syarotolahu ta'aman ma'luman fi zimmatihi jazun. Jika milik tanah menyewakan kepada penanam tadi dengan emas atau perak atau mensyaratkan tanaman tertentu untuk bukan dari hasil tanamannya dalam tanggungannya, maka boleh. Oh. Jadi saya nangkapnya yang ini adalah seseorang yang menyewakan tanahnya, tapi dia minta bayarannya dari hasil panennya. Nanti nek panen aku dapat setengah, tapi akadnya sewa gitu. Maka ini enggak boleh. Adalah tanah tadi, kemudian dia meminta bayarannya berupa mata uang atau makanan selain tanaman yang ditanam. Misal kita namanya padi itu, ya tak sewa, tapi nanti kamu tak bayarnya dengan 1 ton jagung, itu boleh. Atau uang boleh. Kemudian pasal wa ihyaul mawat, menghidupkan tanah yang mati, itu ihyaul mawat. Ihya itu menghidupkan al mawat itu maut, mati. Yang pertama ayyakunal muhyi musliman, yaitu bahasanya yang menghidupkan tanah ini harus orang Islam. Jadi ada tanah nganggur, boleh digarap. Nah, yang garap ini harus orang Islam. Wa antakunal ardo kurroh, dan tanahnya tanah yang nggak ada yang punya. Jadi tanahnya tanah yang lam yajri alaiha milkun li muslim, bukan milik orang Islam manapun. Misal garap padang pasir, garap tepian pantai, boleh. Wasifatul ihya, dan sifat dalam menghidupkannya adalah makana fil adah amaratun lil muhya, yaitu sebagaimana lazimnya kebiasaan suatu kampung, sebagai bentuk agar tanah itu hidup. Jadi zaman dulu tuh tanah yang nggak ada yang garap dan nggak ada yang punya ya, itu kalau kita garap itu jadi milik kita gitu. Tapi kalau kemudian sekarang nggak bisa ya, nggak ada yang garap tapi ada sertifikatnya, nggak bisa kita lakukan. Zaman dulu tuh tanah-tanah yang mati itu kalau digarap tuh ya jadi milik yang garap. Wa yajibu badlul ma', ayaf dulu an hajatihi, air itu melebihi dari kebutuhannya. Jadi kalau kamu butuh air sehari 100 liter buat kamu dan anggota keluarga, kalau kamu punya 200, maka 100 boleh kamu sedekahkan. Tapi kalau butuh 100, kamu punya 50 tok, bahkan cuma punya 1 galon, mau bagi-bagi ya kamu kurang, ini nggak boleh. Wa yahtaju ilaihi ghairuhu li nafsihi aw li bahimatihi. Kemudian jika orang lain membutuhkan, baik untuk dirinya atau hewan miliknya, artinya kita lebih, orang lain butuh, ya kasihkan. Kita lebih, orang lain nggak butuh, ya nggak usah kasih-kasih. Kita nggak lebih, orang lain butuh, ya kita nggak usah kasih. Kita nggak lebih, orang lain nggak butuh, ya apalagi itu. Wa ayyakuna, dan sebaiknya mimma yustakhlafu fi bi'rin au ainin, gitu. Yaitu air itu berasal dari sumur atau mata air, bukan air yang hasil beli. Udah air belinya cuma dikit, bagi-bagi, kurang. Anaknya mau bikin susu atau bikin misalnya mau masak, nggak ada, usahain keluarga lagi akhirnya kan. Pasal berikutnya tentang wakaf. Wal waqfu jaizun, wakaf itu boleh salah satu syara'i dengan 3 syarat.
Yaitu yang pertama ayyakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainahu. Yaitu bahwasannya barangnya itu nggak berkurang, tapi kemudian punya manfaat yang bisa dimanfaatkan. Contohnya apa? Ya wakaf itu tanah, bangunan, apalagi sawah, kebun. Ini tak wakafin nih, tolong ditanami nanti hasilnya buat fakir miskin di kampung ini misalnya. Misal Mas Eko di kampungnya punya sawah luas, atau diwakafkan 5 hektar. Siapa yang mau ngelola? Maka Mas Eko sebagai wakifnya, orang yang mewakafkan, dikelola lah sama misal Syafi'i, ya Pak Syafi'i sebagai istilahnya nazir, orang yang mengelola. Nah, keuntungannya kalau menurut Undang-Undang Indonesia, pengelola atau si nazir dapat 10% kalau untung. Nah, berarti sisanya haknya siapa? Haknya yang diakadkan. Yang diakadkan siapa? Diakadkan fakir miskin, untuk fakir miskin. Dan 90% diberikan ke fakir miskin. Hasil keuntungan dipotong dengan modal segala macam. Dan yang menarik, ya toh, ini wakaf ini bisa buat keluarga. Misal nih, anak laki-laki ini 4 orang ini bersaudara. Gitu. Anggaplah bapaknya saya gitu. Saya ngelihat nih, ini kalau dikasih tanah dijual habis. Gitu. Akhirnya saya bikin tuh. Tak wakafkan buat kalian berempat. Siapa yang garap, dia nadirnya, ya toh, dia dapat 10%. Sisanya dibagi rata sebagai saudara. Bisa kayak gitu bisa. Nah, itu namanya wakaf untuk ahli, untuk keluarga. Jadi nggak harus fakir miskin, nggak harus jadi masjid, nggak harus jadi sekolahan, nggak harus jadi kuburan. Bisa untuk kembali kepada keluarganya. Dan yang selalu atau sering saya kritisi adalah wakaf ini nggak dioptimalkan buat sekolah gitu. Jadi kalau sekolah atau pesantren dapat wakaf itu dibikin bangunan lagi, nyari santri lagi. Harusnya wakaf itu bisa kalau misalnya di pinggir jalan, ya disewakan gitu loh. Hasil sewanya buat bayari SPP santrinya, bukan cuman naikin SPP terus. Ya, nggak bisa kayak gitu. Wa ayyakuna ala asli mawjudin wa far'in la yang qati'u, dan barangnya itu asli seperti itu. Jadi nggak boleh kemudian dicuil-cuil, pecel-pecel, dibelah-belah gitu. Wa alla yakuna fi mahdurin gitu. Dan gitu, wakaf tidak untuk kepentingan yang diharamkan. Mahdur itu yang diharamkan. Tak wakafkan ini nanti mabuk sekampung, nggak boleh. Kemudian wahwa ala ma syaratul waqif, dan wakaf harus digunakan, dilakukan atau dibagikan sesuai yang dipersyaratkan oleh berwakaf. Dalam hal apa? Minta kedimin, yaitu dari apa yang didahulukan atau takhir, diakhirkan, au taswiyatin, atau yang disamakan, au tafdilin, atau yang dilebihkan. Artinya apa yang kemudian hasil dari wakaf ini harus sesuai dengan apa yang diminta dari wakif. Oh, urutannya adalah untuk fakir miskin kampung ini. Ya berarti dicari fakir miskinnya dulu. Oh, fakir miskinnya nggak ada. Oke, buat orang yang janda, cari jandanya. Janda juga nggak ada, udah pada kawin semua. Buat masjid, sesuai urutannya gitu. Dan seorang wakif juga harus jelas, jangan cuma tak wakafin gitu. Kemudian seorang nazir juga harus jelas, sini tak kelola zakat wakafnya. Katanya dikelola malah dijual, apalagi itu nggak boleh. Kalaupun mau dijual, maka ya dia harus kemudian ditukar dengan barang wakaf yang lain. Misal wakaf di pinggir jalan ada tanahnya 1 juta, mau ditukar di dalam. Nah, wakafnya di pinggir jalan itu 100 meter kali 1 juta. Misal agak ke kampung, 1 meternya misal 200.000. Ya berarti harusnya dapatnya nggak cuma 100 meter, dapatnya 500 meter. Kadang ada orang curang gitu, pinggir jalan 100 juta, 100 meter, beli di dalam 100 meter. Dia nyari untung dari margin perbedaan harga. Ini dosa kayaknya.
Nah, ngambil untung dari wakaf dalam arti dengan cara seperti itu enggak boleh. Kemudian kita masuk di pasal yang baru, yaitu pasal hibah. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Maka semua barang yang bisa diperjualbelikan maka bisa dihibahkan. Berarti menghibahkan babi nggak boleh, menghibahkan anjing nggak boleh, menghibahkan khamar nggak boleh, menghibahkan narkoba nggak boleh. Gitu. Ya. Wala talzimu al-hibah illa bil qabd. Dan hibah tidak bisa menjadi milik orang yang diberi kecuali dengan penerimaan. Artinya apa? Belum sah hibahmu kalau barangnya belum diserah terimakan. Misal saya ngomong sama Angga, nanti tak kasih HP, nanti tak kasih HP, atau HP ini nanti tak kasih kamu. Singkat cerita HP itu nggak pernah saya kasihkan Angga. Ya berarti serah terimanya nggak sah. Tapi kalau udah tak kasih, terus tak minta, kata Nabi SAW, orang yang melakukan seperti itu kayak anjing muntah lalu muntahnya dijilat lagi. Tapi kalau belum pernah dikasih, terus nggak jadi dikasih, ya nggak apa-apa. Wa idza qabadaha al-mawhub lahu lam yakun lil wahib ayyarji'a fiha illa ayyakuna walidan. Maka kalau kemudian sudah diterimakan, maka yang beri nggak boleh minta lagi kecuali itu bapaknya. Oh ternyata saya bapaknya enggak, udah tak kasih tak minta lagi, boleh. Kenapa? Karena kaidahnya anta wa malukali abika. Kamu dan apa yang kamu miliki punya bapakmu. Jadi kalau kamu dikasih bapakmu terus diminta lagi, ya sudah. Ya, walaupun bapak kayak gitu ya harusnya jangan ya. Ini udah dikasih ke anaknya, ya toh, terus anaknya udah bikin rumah misalnya dari tanah yang dikasih, terus diminta anaknya jadi gelandangan, ini kan bapak yang gak pas juga kalau kayak gitu. Wa idza a'mara syai'an au arqaba. Dan jika seorang memberi sesuatu secara ikmar dan irqab, nah, apa itu ini? Kita lihat ya, 61. Ikmar, seorang berkata kepada orang lain, aku jadikan barang ini untukmu selama kamu masih hidup. Nah, itu ikmar, ada perjanjiannya. Jika engkau mati, maka barang ini balik padaku. Sedangkan irqab adalah seorang berkata kepada orang lain, saya rubah atau berikan milik saya, dan saya jadikan milik saya ini untukmu selama hidupmu. Saya berikan milik saya, dan saya jadikan milik saya ini untukmu ya, selama hidup. Jika kamu meninggal sebelumku, maka dia kembali kepadaku. Jika aku meninggal sebelum kamu, maka ia menjadi milikmu dan keturunan. Ya, jadi ada ikmar, ada irqab. Ikmar tadi dikatakan kinggonen atau ini pakaian kalau aku kalau kamu mati maka balik ke aku. Kalau irqab ini pakaian. Kalau kamu mati duluan, maka balik ke aku. Kalau aku yang mati duluan, maka ini buat kamu. Maka di sini dikatakan bahwasanya idza amara syai'an au arqabahu, apabila seorang itu melakukan ikmar atau iqab, kana lil mu'mari awil murqabi walil warasatihi min ba'dihi. Maka barang itu menjadi milik yang diikmar atau diirkobkan, demikian pula untuk ahli waris setelahnya. Jadi akad hibah dengan cara ikmar atau irkob itu sah. Nah, jadi jangan kemudian orang kayak iyo udah tak repot, kayak iyo enggak gitu. Artinya kalau mau di model ikmar atau irkob boleh. Ini punyamu sekarang ini selama kamu hidup. Kalau kamu mati balik ke aku bisa. Atau ini punyamu ya dengan syarat kalau kamu mati duluan maka balik ke aku, kalau aku yang mati maka itu ambil buat kamu selamanya, bisa juga. Kemudian kita masuk di pasal berikutnya yaitu luqatah, barang temuan. Ini insya Allah pada jadi ahli fikih syafi'iyah. Wa idza wajada luqatatan, apabila seorang mendapatkan temuan fi mawat autorikin, itu di area yang tadi itu tanah kosong atau di jalan, falahu ahduha, maka ia berhak mengambilnya. Falahu ahduha, pakai kha ini langsung. Falahu ahduha au tarkuha, atau bisa juga buat tinggal. Au ahduha ula min
tarkiha, atau mengambil lebih baik daripada meninggalkannya. Ingkana ala sikotin, apabila ada, ingkana ala sikotin minal qiyami biha, apabila dia merasa mampu untuk ngurus. Oh, nemu anak orang gitu. Nah, kalau emang bisa ngurus, bawa pulang ke PNI. Bisa ngurus ya kasih ke orang yang bisa ke PNI. Atau kemudian kalau Ustadz siapa namanya? Oh, ada Ustadz yang ngasih semacam masukan atau nasihat. Kalau nemu barang, jangan langsung diambil. Nah, sebaiknya kamu minggir, kamu tungguin. Barangkali nanti ada orang yang datang untuk baleni. Karena kalau kamu ambil terus kamu bawa pulang, nanti orangnya pas baleni nggak ketemu, kasihan. Ada Ustadz yang ngasih tahu kayak gitu. Wa idza akhoda sitatu asyain. Kalau temuan itu kok akhirnya bawa pulang, maka dia harus tahu 6 hal ini. Apa itu? Wa'aha wa ifasoha. Yaitu yang pertama, dia tahu wadahnya. Dan isofaha, ifasoha, dan buntelannya. Ini tadi diadai apa dan dibuntel apa? Warna apa? Ikatannya kayak gimana? Kemudian warika aha, talinya seperti apa? Wajin saha, buka isinya apa? Kresek, bentuknya kotak gitu. Nemu. Buka isinya apa gitu. Duit kah? Atau pakaian kah? Wah, ada dah, dan kalaupun duit hitung berapa ratus juta itu isinya. Fungsinya apa? Nanti kalau ada orang ngaku-ngaku kehilangan, kita tinggal nanya, emang duitmu berapa juta yang hilang? Oh, 15 juta mas itu. Padahal isinya 1,5 miliar. Berarti bukan punyamu, gitu ya. Jam juga gitu, nemu jam. Ingat-ingat nih mereknya apa? Umumnya merek Casio. Ada yang ngaku-ngaku jamnya hilang. Punya aku itu mas. Mereknya apa? Mereknya ini Seiko. Bukan, mereknya bukan Seiko ini. Kemudian wawasnaha dan timbangannya, beratnya. Kalau emang itu ditimbang. Kalau itu dihitung ya jumlahnya dihitung. Misal nemu mager 5 kilo. Ada yang nyari. Berapa kilo panggamu yang hilang? Paling sekitar 2 kilo. Ini 5 kilo. Kan gayanya buat punyamu. Kemudian selain itu, ia wajib apa? Wayah faduha fi khirzi misliha. Dia wajib menyimpannya di tempat yang patut. Summa idza arada tamallukaha arafaha sanatan. Kalau kemudian pengen memiliki barang yang ditemui itu, silakan umumkan. Selama setahun, ala abwabil masajid, di masjid-masjid. Bikin pamflet, tempelin. Telah ditemukan jam tangan. Nggak usah dijelasin mereknya, nanti dicari orang. Nanti ada orang yang mengaku. Wa fil mawdu'il ladzi wajadaha fiha. Dan ya di tempat dia nemukan tadi. Karena mengantisipasi orang balik lagi tadi untuk nyari di tempatnya. Kasih pamflet situ tempelin. Fa illam yajid sahibaha, kalau kemudian nggak ketemu untuk pemiliknya, kana lahu ayyadamallakaha bisaratid doman, maka itu menjadi miliknya dengan syarat siap mengganti kalau sewaktu-waktu pemiliknya datang. Ini menarik nih, karena selama ini yang di fikih-fikih yang lain tuh kalau udah setahun lewat ya udah otomatis jadi miliknya. Tapi di sini disyaratkan apa? Sewaktu-waktu. Jadi setelah dimiliki 2 tahun kok yang punya, loh ini punya saya, loh kok jangan ngerti. Coba lihat di belakangnya ini. Nanti kan ada tulisan belong to Angga. Nah, ini berarti punya saya gitu. Dibalik bener karena emang dia beli jam itu dibawa ke tukang tukang bor itu loh, dikikir gitu loh. Mudah enggak kayak piring itu loh dinamain itu. Itu apa istilahnya? Dikalkir. Nah, tulisi gitu. Tahu nemu cincin ini punya saya. Kok bisa? Itu di belakangnya tertulis nama istriku dan aku.
Orang sekarang kan kayak gitu, diabadikan di belakang namanya. Seolah-olah itu bisa menjamin dua-duanya nggak ada masalah. Ya enggak ya. Semua tetap kembali ke orangnya. Mau dikasih cincin segede apa kalau orangnya punya kelakuan berkhianat, ya berkhianat aja. Nggak akan ngaruh cincin itu. Ya, sehingga kita paham jadinya ya, kalau di mazhab Syafi'iyah ini, ya kalau nemu barang itu harus dikembalikan tetap sewaktu-waktu ketika yang punya nyari. Kemudian kemudian walukotatu wal lukotatu dan lukotoh ala arbaati bin. Itu ada 4 macam yang namanya barang temuan. Ahaduha ma yabqa ala dawam. Maka hukumnya yaitu yang pertama adalah barang yang tahan lama. Maka kalau barang tahan lama hukumnya kayak di atas. Ya apa? Jam tangan, cincin, gelang kalung, ya, nemu motor, nyolong kali ini. Nah itu kan motor nggak mungkin jatuh, tuh. Maksudnya jatuh dari kantong gitu kan nggak mungkin motor. Maka kalau proses pembusukan maka wasani yang kedua malah ya bekau katoam arrotbi, yaitu yang dia bisa rusak, artinya nggak tetap seperti makanan arrotbi yang basah. Apa tuh contohnya? Armarem, sosis, klepon, nemu klepon sak kerdus gitu kan. Mungkin orang apa namanya mau gunakan subuh ya, jatuh ya. Saking banyaknya bawahnya jatuh. Fahuwa mukhayyarun baina aklihi au urmihi, maka dia bisa milih apakah memakannya atau mengganti harganya. Au bai'ihi wa hifdhihi samani, atau membelinya, atau hifdhi samani, atau menyimpan hasilnya. Jadi bahasanya ini, kamu nemu klepon satu kardus, kalau kamu dimin aja kan busuk toh, maka bisa kamu makan. Tapi ya itu tadi, nanti kalau ada yang nyari kamu ganti harganya. Gampangnya gitu. Pokoknya apa yang kamu temu itu milik orang pokoknya, bukan punyamu. Apapun, kamu nemu pizza harga kalinya yang ngirim itu jatuh, ya mau makan silakan. Tapi kalau dia kemudian nyari ketemu, ya kamu harus mengganti. Bisa ganti barangnya, bisa ganti duitnya, atau diganti yang lain yang semisal. Jadi bahasanya kan bimislihi ya. Mana dari bimislihi? Nggak ada yang wahifdi samani, atau menjaga hartanya, menyimpan hasilnya. Kalau dijual, wah aku nggak mau, aku nggak senang pizza, tak jual ada yang beli nih, 100.000, simpen tuh, nanti duit penjualannya kasihkan. Wasalis yang ketiga, ma ya beko bi'ilajin karutobi wa yaf'alu al-mislahati wa yaf'alul mislahatu min bai'ihi wa hifdi samanihi wa takhfifihi wa hifdihi, yaitu barang yang tahan lama, tapi kalau kemudian bi'ilajil, yang bisa tahan lama karena dijaga. Misal nemu kurma, kan nggak segera busuk tuh, bisa kamu simpan dengan catatan simpan yang baik, nggak cuma digelar disebar gitu doang. Kalau digeletakin gitu ya nanti kemakan serangga, ada kutunya kurmanya. Wayaf alul mislahati, maka ya, yang menemukannya melakukan tindakan seperti ini. Apa itu? Bai'ihi wa hifdhi samani, bisa dijual. Nemu kurma satu karton, jual, hasil penjualan simpan. Au takhfifihi wa hifdhihi, atau dia kemudian mengeringkannya, kurma tadi yang basah dikeringkan dan disimpan biar tambah awet. Ada pedagang kulit, habis keliling beli kulitnya jatuh satu, nembok simpan kulit basah kan bau, jemur tuh kulitnya. Nanti kalau orangnya datang, kasihkan ini kulitmu. Itu jenis temuan yang ketiga,
Kemudian jenis ketemuan yang keempat, ma tahtaju ila nafaqatin kal hayawan, yaitu nemu binatang yang dia butuh dirawat. Contohnya binatang atau motor tadi, motor kan perlu diservis. Wahwa dorbani, maka dia ada dua model. Yaitu apa? Hayawanul la yamtani'u binafsihi fahuwa mukhayyarun baina aklihi wa ghurmi samanihi. Yaitu binatang yang dia tidak dapat mengurusi dirinya sendiri, dia harus dicarikan makan. Maka silakan pilih antara untuk dimakan atau mengganti harganya. Maksudnya jual. Kan daripada kamu buat ikat, kamu harus ngarit gitu kan. Nah, maka beli aja dimakan, boleh. Nanti kalau orang yang datang ganti dengan binatang yang sama atau jual. Nah, duitnya simpen, nanti kalau orang kemudian datang kasih. Ini duitnya. Au tarkihi wat tatawwu'i bil infaqi alaihi. Atau bisa juga binatang ini ya toh dibiarkan aja. Biarkan aja. Oh, ini nenek wedhus sapa ya? Biarin lah. Biar dia nyari makan sendiri. Atau bisa juga kita bil infaqi alaihi wa tatawwu bil infaqi alaihi. Oh, ini ternyata binatang ini nggak bisa nyari makan sendiri nih, kakinya pincang. Ya wis, aku tak nyuruh orang ngaritin, ya, kita bayar orang itu. Au bai'ihi wa hifdhihi samanihi, atau bisa juga kalau walaupun cacat bisa dijual, jual. Nah, hartanya simpan dan ya, jangan kemudian ini sengaja tak jual biar kemudian orang nggak tahu kalau aku nemu sapi, sehingga bisa tak kantongin sapinya dalam bentuk uang. Nggak boleh. Kalau nemu aja suruh balikin, apalagi ngambil sapi orang, tambah nggak boleh lagi. Silakan sambil kita selesaikan, dikirimkan pertanyaannya ke kolom chat. Wahayawanin, dan hewan-hewan yang tani'u binafsihi, yang kemudian dapat menjaga dirinya sendiri. Fa in wajadaha fis sahra, kemudian kalau ditemukan di padang pasir, tarokahu, tinggalin aja. Dia bisa nyari makan sendiri, buktinya nggak diikat ya. Tinggalin. Wa in wajadahu fil hadori fa huwa mukhayyarun bainal asya'i salasati fihi. Tapi jika ia menemukan di kota atau di kampung gitu kan, maka ia bisa diberi pilihan tiga. Apakah dijual, apakah kemudian dipotong, dimakan, atau kemudian dilepaskan. Wallahu ta'ala. Kemudian, nah ini nemu bocil. Pasal wa idza wujida laki itu bikori atit torik. Nah, apabila di tengah jalan nemu anak, fa akhadahu wa tarbiyatahu wa kafalatahu wajibatun alal kifayah, maka mengambilnya, mendidiknya, ngopeninya fardu kifayah. Artinya harus diambil oleh salah seorang di antara orang banyak. Semuanya sepakat nggak peduli, ya, dosa semuanya. Kayak pernah saya lihat video di negara Konoha, itu jalannya rame, terus ada anak yang jatuh di tengah jalan. Itu ya orang-orangnya tuh cuek semua, yang ngetan ya ngetan, ngalor ya ngalor, ngidul ya ngidul, nggak ada yang turun untuk ngambil anak itu. Jadi orang tuanya itu nggak sadar, bocah itu sadaran di pintu, pas nikung mobilnya jatuh, pintunya kebuka, bluk, mobilnya jalan itu. Nah, jadi di negara itu memang orangnya tuh hatinya itu udah rusak ya, sehingga ngeliat kayak gitu tuh ya cuek aja, luar biasa. Bahkan anak itu sempat kayak keserempet atau kesenggol mobil atau kendaraan yang lewat itu, ya cuek aja, nggak ada yang peduli. Kemudian wala yuqarru illa
biyat filafiyatin aminin. Nah, anak ini nggak boleh dibiarkan di tangan orang yang nggak amanah. Jadi harus di orang yang amanah. Kan hukumnya fardu kifayah nih, ternyata diambil sama si Sasuke gitu kan. Nah, Sasuke-nya nggak amanah gitu kan. Anaknya diajar gitu kan. Maka ya kamu sebagai Naruto ya harus diambil itu si Sasuke-nya itu. Sasuke ini anaknya gitu. Salah. Agar kemudian anaknya itu terurus. Jadi fardu kifayah bukan berarti kita membiarkan aja gitu. Ya, tapi lebih kepada kita juga punya kewajiban untuk ngecek kalau dia itu baik-baik aja. Sama kayak ngurus jenazah. Ngurus jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau kemudian kamu tahu yang ngurus ini nggak bener, ya mandikannya disemprot pakai selang gitu kan, terus nggak disabuni, cuma diguyur kok sabunnya diguyur pakai rinso gitu kan, ya kamu nggak boleh diem aja, kamu harus ingetin, nggak boleh kayak gitu Pak, ini orang Islam Pak, nggak boleh nyucinya pakai rinso, nanti rusak kulitnya, gitu. Eleh, wis mati gitu. Oh, kalau jawabannya kayak gitu, usir aja, minggat tahun Pak tak urusan itu. Ya, jadi nggak boleh kemudian kita membiarkan orang berbuat aniaya ya. Dalam konteks ini juga sama. Hukumnya fardu kifayah. Nah, maka kalau jelas kamu tahu yang ngurusin anak temon ini tadi, anak temuan ini tadi kok dia menganiaya ya, laporkan polisi kalau perlu. Fa'idha wujida ma'ahumal, kalau dia kemudian punya harta, ya anfaqo alaihil hakim minhu wa illam yujad ma'ahumal fa nafaqatuhu fi baitil mal. Maka kalau kemudian orang yang ngopeni anak temuan ini tadi punya harta, ya maka silakan berinfak dari hartanya untuk merawat. Insya Allah dihitung pahala. Ya, kalau kemudian ya toh nggak punya, maka sampaikan ke hakim, ke pemerintah agar dirawat sama pemerintah. Di Indonesia itu sebenarnya, Indonesia ya, bukan Konoha ya, Indonesia itu sebenarnya undang-undangnya udah bagus. Bahwasanya fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Konstitusi loh, itu artinya hukum yang disepakati, hukum tertinggi di Indonesia dalam konteks bernegara, itu menyatakan seperti itu. Cuman dalam tataran prakteknya, ya masih kita dapatkan, gitu, celah-celah atau bolongan-bolongan yang belum ditambal. Sehingga kita di perapatan-perapatan lihat anak-anak yang nggak sekolah, anak-anak yang masih kecil suruh ngamen, suruh ngemis. Parah lagi kita kasih. Gitu. Kenapa nggak boleh ngasih mereka? Permasalahannya bukan boleh atau nggak boleh. Gitu. Pertanyaannya, mereka ini menjadikan itu sebagai bentuk untuk apa ya istilahnya? Karena keterpaksaan atau jadi profesi. Nah, yang terjadi adalah bukan yang pertama, tapi yang kedua, profesi. Nah, yang profesi ini nggak bagus. Maka kalau saya secara pribadi mendingan nggak usah dikasih. Udah dikasih biar dia nggak tuman gitu. Kenapa ya? Karena bahaya juga gitu. Masih kecil, ngemis-ngemis keserempet motor, mobil. Gitu. Ya. Syukur-syukur, ya. Saya tuh pernah diprank sama anak kayak gitu. Jadi dia nyepeda, bawa bronjong, keranjang yang di sepeda itu. Terus pakai pakaian lusuh. Terus pas saya pulang bareng sama mereka, orang inilah, anak inilah, masih kecil, kecil banget. Perkiraan saya SD kelas 4 atau kelas 5. Tak berhentikan itu. Terus tak tanyain itu, masih sekolah, masih SD. Kamu ngapain ini ya bilang, nyari botol itu, nyari sampah gitu kan. Nah kemudian tinggal ceritalah gitu, tak kasih duit, tinggal cerita, tak kasih alamat, tak kasih nomor telepon, saya bilang kalau mau sekolah di sini gitu. Nah nggak taunya ya selang berapa hari kemudian atau minggu lah, saya dapat dia di perapatan gitu kan bersama para pengamen pang-pang itu, dan dia udah dengan penampilan yang beda gitu. Oh ya emang ya hidupnya gitu, hidupnya di jalanan emang sudah lah. Jadi ya nggak ada dia pernah ngabarin soal misal pengen sekolah atau apa gitu. Ya, jadi kalau udah kayak gitu ya jadi profesi kan akhirnya. Maka yang profesi ini yang sangat nggak pas. Oke, kemudian kita masuk di pasal berikutnya. Wal wadi atau amanah. Wadi itu titipan, maka titipan itu amanah. Kalau kamu dititipi ya jangan dihabisin, jaga. Bibi nitip motor, balikin motornya stangnya nggak ada. Oh
Oh, nggak ada kemana Bibi? Tak jual om. Kemudian wayas tahibu upuluha liman qoma bil amanah. Dianjurkan menerima hadiah bagi orang yang bisa menjalankan amanah itu. Artinya menerima amanah nggak wajib. Jadi kalau kamu dititipin, kamu merasa nggak sanggup ya, nggak usah terima lah. Dalam kisah Bani Israel, ada seorang ahli ibadah dititipi adik perempuan. Jadi ada 3 orang laki-laki punya adik 1 perempuan. Mereka 3 orang ini mau safar. Terus titip nih adikku. Sebenarnya ahli ibadah ini udah merasa nggak sanggup gitu. Enggak gitu. Tapi kakaknya ini 3 orang ini maksa. Nggak ada yang tak percaya orang kampung sini kecuali kamu. Oh gitu ya. Akhirnya mau diterima. Nah awalnya dia jaga jarak. Lama-lama pas ngasih makanan ada obrolan deket singkat cerita lama-lama berzina hamil. Panik dia karena dia takut dikutuk sama orang sekampung. Maksudnya dikutuk itu dimarahi, di demo, diprotes, dibunuh. Ya. Akhirnya yang terjadi ya, anaknya digugurkan, si adiknya ini tadi atau wanitanya yang dititipkan ini dimatikan. Kemudian pas kakaknya pulang, ya, dia ngomong, ya adikku mana? Adikku meninggal karena sakit. Karena nggak ada WA, nggak ada surat menyurat, jadinya ya pas tahu posisi udah terkuburkan. Nggak taunya kakaknya mimpi bahwasanya adiknya ini kasih tahu kalau dia dibunuh, akhirnya digali kuburannya dan memang didapati ada janin, ada segala macam, ada bayi segala macam. Maka dalam kondisi itu ya akhirnya si ahli ibadah ini menjadi tersangka atas kasus pembunuhan dan perzinahan. Nah poinnya adalah apa? Kalau emang nggak sanggup ya nggak sanggup aja lah, dirayu kayak gimana ya biarin aja. Ya. Tapi kalau sanggup ya silakan. Dan Nabi SAW itu mendapat gelar Al-Amin itu yaitu salah satunya sebabnya karena beliau nggak pernah bohong dan kalau dititipi amanah itu utuh. Gitu. Jadi orang-orang itu kalau orang-orang Quraisy waktu itu kalau mau safar ke Syam untuk dagang, nah mereka kemudian menitip barang. Muhammad saya nitip ini, ya balik ya utuh, nggak dikurangi, nggak diapain. Gitu. Luar biasa. Jadi kalau omongan akhlak, Nabi disepakati oleh orang kafir sekalipun, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu orang yang akhlaknya tinggi. Tapi begitu ngomongkan akidah, ya, orang itu benci. Karena mereka nggak mau ritual ibadahnya itu dikritisi oleh orang lain. Allah alam. Kemudian wala yadmanu illa bitta'ati, maka dia tidak menjamin amanah itu. Artinya kalau ada rusak, bukan tanggungannya, kecuali ada pelanggaran. Misal contoh, mobil dititipkan, kita masukkan ke garasi. Terus nggak ada angin, nggak ada hujan, ada konsleting, ledak tuh mobil diel gitu kan. Ya bukan tanggungan orang yang pegang amanah, kecuali dipakai kan dititipin ya, nggak boleh dipakai. Kok dipakai gitu kan. Di jalan nabrak ya gantilah. Kemudian wa qaulul muda'in wa qaulul mauda'i makbulun fi raddiha 'alal maudi'i. Maka ucapan penerima titipan bahwa ia telah mengembalikan titipan gitu, dapat diterima. Ya, jadi kalau kemudian dia udah ngomong barang udah tak balikin ya, dia ngomong oke, berarti udah sah barangnya balik. Kemudian di sini dikatakan, dari sini ding maaf. Walayat manu illa bitta'addi, maka dia tidak menjamin kecuali itu dilakukan pelanggaran. Wa qaulul maudai makbulun fi raddiha 'alal maudii. Ya, jadi dia tidak ganti kecuali yaitu jika melakukan pelanggaran, maka ucapan yang orang yang menerima titipan bahwa dia telah mengembalikan titipan tersebut kepada si penitip dapat diterima, maka berarti transaksi titip menitipnya sudah selesai. Wa alaihi ayyahfaduha fi hizzi mislihi. Maka orang yang menerima titipan harus menjaga titipan itu pada tempat yang layak. Wa idza tuliba biha falam yukhrijha ma'al qudrati 'alaiha hatta talifat domani. Maka sekiranya gitu,
orang itu tadi yang nitip tadi, barangnya itu diminta, namun kok kemudian dia nggak bisa memberikannya, maka apabila barang itu rusak, maka ia harus menanggungnya. Diminta nih, mobilnya mana? Oh, baru pakai anak saya. Pas datang, mobilnya peok. Nah, udah, maka si orang tuanya yang terima titipan tadi itu harus memperbaikinya. Wallahu ta'ala alam.